Banyak dari kita pastinya mengenal kata narkotika jenis sabu-sabu. Zat adiktif yang efeknya sangat berbahaya tapi juga bisa membuat pemakainya menjadi kecanduan. Tapi apa kita tahu, dari mana sabu-sabu atau zat adiktif sejenisnya itu berasal, dan bagaimana awal mulanya bisa masuk lalu jadi pembunuh perlahan generasi bangsa ini? Begini penjelasannya. Opium, apiun, atau candu opi adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu yang belum matang. Tinggi tanaman hanya sekitar 1 meter. Daunnya jorong dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies papaver lazim dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pimpong berwarna hijau. Opium mentah ini bisa diproses secara sederhana hingga menjadi candu siap konsumsi. Kalau getah ini diekstrak lagi, akan dihasilkan morfin. Morfin yang diekstrak lebih lanjut akan menghasilkan heroin. Nah, limbah ekstrasi ini kalau diolah lagi akan menjadi narkotik murah seperti sabu-sabu atau metamfetamina. Sedangkan metamfetamina atau metilamfetamina atau desoksiephedrin, disingkat MET, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Dipasarkan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang desoksin, yang akhirnya disalahgunakan sebagai narkotika. Kristal MET adalah bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa. Metamfetamina pertama dibuat dari efedrina di Jepang pada 1893 oleh Nage Nagayoshi. Apiun adalah jenis narkotika yang paling berbahaya. Dikonsumsi dengan cara ditelan langsung atau diminum bersama teh, kopi atau dihisap bersama rokok atau shisha, rokok ala Timur Tengah. Jika merunut sejarah, zaman dahulu kala opium sering digunakan sebagai obat-obatan, pelengkap acara ritual keagamaan, dan komoditi perdagangan. Efek dari merokok opium kurang lebih sama dengan efek menggunakan morfin atau heroin. Efek ini dapat berlangsung selama 3-6 jam, dan dapat mencakup hilangnya rasa sakit dan kecemasan, penurunan kewaspadaan dan merasa santai, pernapasan diperlambat, pandangan terbatas, dan mual. Opium, ketika pertama kali digunakan akan memberikan rasa tenang yang ekstrim, euforia atau rasa kebahagiaan bagi pengguna. Semua kesulitan atau masalah tampaknya hilang dan menjadi hal yang remeh bagi mereka. Tapi ketika efek dari obat tersebut habis, mimpi buruk dan halusinasi akan mungkin terjadi, dan itu adalah titik di mana pengguna membutuhkan lebih banyak opium untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau yang kita kenal dengan istilah kecanduan. Saat kecanduan, tubuh pengguna narkotika tidak akan mampu lagi menjalankan fungsi-fungsinya tanpa mengonsumsi apiun dalam dosis yang biasanya. Dia akan merasakan sakit yang luar biasa jika tidak bisa memperolehnya. Kesehatannya akan menurun drastis. Otot-otot si pecandu akan layu, ingatannya melemah dan nafsu makannya menurun. Kedua matanya mengalami sianosis dan berat badannya akan terus menyusut. Selanjutnya, istilah untuk candu yang telah dimasak dan siap untuk dihisap adalah madat. Istilah ini banyak digunakan di kalangan para penggunanya bukan hanya sebagai kata nomina tetapi juga kata kerja. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, Afghanistan saat ini merupakan penghasil opium terbesar di dunia dengan 87%. Laos juga merupakan salah satu penghasil terbesar. Di Indonesia, bunga popi yang tidak menghasilkan narkotik banyak ditanam di kawasan pegunungan seperti Cipanas, Bandungan, Batu, dan Ijen. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana awal mula obat sekaligus racun ini bisa masuk ke tanah air. Candu sudah dikenal oleh orang Jawa sejak berabad-abad lalu, setidaknya pada abad 17 ketika pemerintah kolonial Belanda menjadikan candu sebagai komoditas perdagangan yang penting untuk dimonopoli serta menjadi objek pajak. 1 dari 20 orang Jawa mengisap candu, tulis pakar candu Henry Louis Charles T. Mechelen tahun 1882, seperti yang tercantum dalam buku Opium to Java karya James R. Rush. Kebiasaan mengisap candu bukan hanya terjadi di tanah Jawa, tetapi juga di sejumlah wilayah koloni Eropa di Asia, tulis T. Mechelen yang waktu itu menjabat sebagai Inspektur Kepala Regi Opium dan Asisten Residen Yuwana di wilayah Jawa Tengah masa kini. Opium atau bunga popi, Papaver somniferum, tidak tumbuh di Jawa, melainkan didatangkan dari daerah lain, diduga dari Turki dan Persia.
Dalam buku Opium to Java yang ditulis James R. Rush itu, saudagar Arab disebutkan membawa masuk candu ke wilayah ini, meskipun tidak ditemukan bukti-bukti lain yang menunjukkan sejak kapan candu mulai diperdagangkan di Jawa. Candu merupakan komoditas penting yang pada awalnya diperebutkan bersama oleh Inggris, Denmark dan Belanda, tetapi kemudian Belanda yang memenangkan monopoli perdagangannya, sedangkan pelaksananya adalah para elit China di Jawa. Candu merupakan komoditas penting yang pada awalnya diperebutkan bersama oleh Inggris, Denmark dan Belanda, tetapi kemudian Belanda yang memenangkan monopoli perdagangannya, sedangkan pelaksananya adalah para elit China di Jawa. Belanda melalui Kompeni Belanda di Hindia Timur, Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, pada 1677 mendapatkan perjanjian dengan Raja Jawa ketika itu, Amangkurat II untuk memasukkan candu ke Mataram dan memonopoli perdagangan candu di seluruh negeri. Perjanjian serupa juga disusul di Cirebon setahun kemudian. Sejak tahun-tahun 1619 sampai tahun 1799 VOC bisa memasukkan 56.000 kg opium mentah setiap tahun ke Jawa. Dan pada 1820 tercatat ada 372 pemegang lisensi untuk menjual opium. Penikmat candu tersebar di berbagai kalangan dan meluas di Jawa khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada papan atas, candu dikonsumsi sebagai gaya hidup, disuguhkan sebagai tanda kehormatan bagi tetamu di rumah para bangsawan Jawa dan China, tetapi kelompok masyarakat lain juga menjadi pecandu, meskipun kebanyakan mengonsumsi candu kualitas rendah. Mereka adalah kaum pengembara musisi, seniman teater rakyat, pedagang keliling dan tukang-tukang upahan di perkebunan yang memakai candu untuk menikmati sensasi khayali, merajut mimpi dan mengurangi pegal-pegal di badan. Namun di Banten dan Tanah Pasundan, jumlah pecandu tidak besar. Budaya, moral dan agama Islam yang kuat di kalangan masyarakat telah menjadi benteng yang memagari opium di wilayah tersebut. Sempat ada larangan resmi memperdagangkan opium di wilayah tersebut dan Banten menutup perdagangan opium pada awal abad 19, meskipun demikian pasar gelap candu dapat ditemukan. James R. Rush juga menuliskan terjadi penyelundupan opium di Priangan pada waktu itu dan ketika kemudian Belanda berhasil membuka perdagangan di wilayah tersebut, jumlah pemakainya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan wilayah Surakarta, Yogyakarta Kediri, Madiun, Rembang, Kedu, Pasuruan, Probolinggo bahkan juga di eks-Karesidenan Besuki jauh di timur. Seorang dokter Inggris, Thomas Sydenham pada 1680 pernah menulis, di antara semua obat-obatan yang disediakan bagi manusia atas perkenan Tuhan, tidak ada yang semanjur dan seuniversal opium untuk meringankan penderitaan. Secara klinis, morfin, sampai sekarang adalah obat paling unggul untuk menghilangkan rasa sakit dan dipergunakan sebagai pengobatan resmi, meskipun penyalahgunaannya juga meluas di seluruh pelosok dunia. Karakter analgesik opium yang dapat meredakan rasa sakit tidak diragukan menyebabkan benda itu disukai orang Jawa terutama mengingat fasilitas layanan kesehatan yang tidak memadai, lingkungan tinggal yang tidak sehat sehingga banyak penyakit merebak di antara penduduk seperti diare, malaria, tipus, campak, demam. Dalam suatu survei di kalangan pemakai pada 1890, banyak yang mengaku pada awalnya mereka mencoba opium untuk meringankan penderitaan atas keluhan sakit kepala, disentri, asma, demam biasa hingga malaria, tuberkulosis, batuk berdarah, menghilangkan letih lesu bahkan mengobati penyakit kelamin. Di kalangan para seniman yang harus begadang karena pekerjaan, misalnya sinden dan dalang, penari, pemain teater, candu diyakini dapat membuat mereka kuat terjaga dan tetap bugar. Sempat ada anggapan bahwa candu dapat meningkatkan vitalitas, gairah seksual dan euforia, sampai-sampai tertulis dalam syair Jawa suluk Gatoloko buah karya Priyaji Jawa yang menguasai tradisi dan mistik. Tersebutlah tokoh dalam syair itu, Gatoloko, berwujud kelamin laki-laki yang membentengi diri dengan menelan opium dan merasakan kekuatan candu yang memabukkan itu menyebar ke seluruh tubuh dan membuat seluruh kekuatannya kembali. Pemakaian candu semakin meluas, dampak negatif juga terlihat cukup termasuk dari pemakaian uang yang cukup besar untuk belanja candu, bahkan juga di kelas pekerja buruh. Tetapi, pandangan orang Jawa terhadap candu tidaklah seragam. Pada masa itu pun sudah ada kelompok anti candu yang berjuang untuk memeranginya dan menabuhkan candu dengan memasukkannya pada larangan, molimo, yaitu ajaran moral yang melarang kaum laki-laki berbuat 5 kegiatan yang berawalan dengan kata M, yaitu maling, mencuri, madon, main perempuan, minum alkohol, main, berjudi, dan madat mengisap candu.
Penguasa Surakarta, Raja Pakubuwono keempat yang memerintah pada tahun 1788 sampai tahun 1820 menuliskan ajaran moral yang benar dalam syair panjang Wulang Re, ajaran berperilaku benar. Ia menggambarkan pemadat sebagai pemalas dan orang yang bersikap masa bodoh, yang hanya gemar tidur di balai-balai untuk mengisap candu. Jauhi madat, madat tidak baik untukmu semua, mengisap madat itu tidak baik, tulisnya. Pujangga Ronggowarsito menilai peringatan Pakubuwono IV tentang opium dapat dibaca sebagai komentar terhadap merosotnya nilai-nilai moral istana, kerajaan di Jawa yang membantu mempercepat perpecahan politik dan perbudakan yang dilakukan Belanda terhadap pihak kerajaan. Peringatan bagi kalangan tinggi di kerajaan akan bahaya opium telah dinyatakan secara berkala dalam dokumen-dokumen sastra. Pakubuwono II malahan menyerukan larangan mengisap opium bagi seluruh keturunannya. Di pihak Belanda juga tumbuh gerakan etis sejak 1880, yang dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran warga termasuk pribumi. Peter Broshuf misalnya mengeluarkan memori yang menyerukan pengurangan pajak pada orang pribumi, dan proyek-proyek yang dapat memajukan pertanian rakyat. Pada 1899 C.T. Deventer membujuk pemerintah Belanda untuk membayar utang kehormatan sebagai ganti rugi atas sikap mengabaikan penduduk di wilayah jajahan, disusul dengan pernyataan resmi Ratu Wilhelmina pada 1901 yang menyatakan penyesalan atas hilangnya kesejahteraan penduduk Jawa. Tahun-tahun etis ini ditandai dengan perluasan kesempatan pendidikan bagi penduduk, dan upaya perbaikan kesejahteraan lainnya termasuk peraturan mengenai peredaran candu. Belanda membentuk suatu lembaga khusus yang diberi nama Regi untuk meluruskan kesalahan pada masa lalu. Sejak itu semua urusan opium dipusatkan di ibu kota, juga pabrik-pabrik opium yang dulu tersebar di daerah dan dikuasai para bandar yang menghasilkan produksi dengan variasi luas baik dari kualitas dan cita rasa kini dipusatkan di Batavia dalam bentuk produksi yang seragam. Birokrasi dalam pembuatan dan peredaran mulai diterapkan juga untuk mengantisipasi penyalahgunaannya, dan banyak orang terpelajar bergabung dalam Regi hingga di tingkat daerah. Terakhir, sebagai penutup tulisan konten ini, ingin sekali supaya seluruh kita sama-sama sadar bahwa narkoba takkan memberimu apa-apa atau membuatmu menjadi siapa-siapa, bahkan akan membuatmu kenapa-kenapa di dunia, hingga hilanglah sudah banyak kesempatan. Hingga sekarang, perang terhadap candu masih terus bergulir dan diperlukan keseriusan untuk melakoninya dengan sungguh-sungguh oleh diri kita sendiri utamanya.